Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sulawesi Tengah hari ini. Dan kali ini kami akan berbincang bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah hingga hari ini. Dan kabar baiknya adalah kita masih tetap di angka 186 untuk terkonfirmasi positif. Begitu, Riki ya. Dan seperti apa kemudian langkah atau upaya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan memasuki tatanan hidup baru atau new normal di Sulawesi Tengah, walaupun saat ini kita masih dalam kondisi atau masa transisi begitu ya, Riki ya. Sudah terhubung bersama kami melalui video call PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Jumbriani. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu bisa bergabung bersama dengan kami di TVRI saat ini. Dan Ibu, bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan saat ini? Iya, terima kasih untuk perkembangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang ini kita lihat terkonfirmasi 186 orang ya. Untuk sembuh untuk sampai hari ini 157 orang ya di situ masih 166. Hari ini bertambah 1 orang dari hasil pemeriksaan TCM yang di Rumah Sakit Anutapura itu bertambah 1 orang sembuh hari ini dan yang meninggal 5 orang. Ini alhamdulillah sekali ya karena untuk Sulawesi Tengah ini kita bisa menekan jumlah peningkatan kasus dan kasus yang sembuhnya itu lebih dari 80% untuk yang Provinsi Sulawesi Tengah ini, termasuk Kota Palu. Ya. Oke, jadi kalau kita melakukan evaluasi hingga saat ini, Ibu, angka yang cukup stabil ini berada di 186 hingga minggu ini. Apakah kemudian bisa dikatakan kita sudah melandai begitu untuk COVID-19 di Sulawesi Tengah, kurvanya? Ya, untuk kita lihat ya, alhamdulillah memang sekarang sudah mulai melandai kurvanya. Terus kita sudah bisa menekan RE-nya itu di bawah daripada 1%. Jadi berarti penularan antara 1 orang terkonfirmasi hanya bisa menularkan ke 1 orang lainnya. Jadi kita Sulawesi Tengah ini sudah cukup bagus. Mudah-mudahan ke depannya ini lebih bagus, maksudnya tetap seperti ini atau lebih bagus lagi kalau lebih turun. Ya, karena memasuki new normal ya kita harus lebih waspada, kita serahkan ke masyarakat yang harus memang lebih disiplin, lebih disiplin untuk memakai masker, cuci tangan dan melakukan social distancing dan physical distancing itu. Ibu, Pemprov Sulawesi Tengah sudah menerapkan new normal atau kita masih berada di masa transisi, Ibu? Ini masih masa transisi ya, kita belum masuk ke new normal, tapi kita akan mengarah ke sana. Karena dilihat dari untuk peta Sulawesi Tengah itu sudah mulai dari merah itu sudah ke orange. Yang dari orange sudah banyak yang ke kuning ya. Jadi kita sudah bisa menekan laju pertambahan konfirmasi positif ini. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya dengan kerjasama kita semua menekan penularan ini dengan baik, kita bisa mengarah ke new normal tersebut. Ya, baik Bu Dokter, salah satu memutus rantai COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di setiap kabupaten maupun Kota Palu sendiri, yaitu dengan meminimalisir orang masuk maupun keluar. Kita mengetahui ada begitu banyak pos-pos di setiap perbatasan kabupaten maupun kota. Nah, yang ingin kita tanyakan, bagaimanakah dengan rapid test? Apakah disiapkan di masing-masing perbatasan yang ada, ataupun kalau orang ingin masuk ke kabupaten ataupun kota harus membawa hasil rapid test dari tempat sebelumnya? Ya, jadi ada surat edaran dari gubernur ya menyatakan bahwa untuk masyarakat yang dari luar yang ingin masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah itu diwajibkan membawa hasil rapid test-nya, ya hasil rapid test yang non reaktif. Untuk perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten lain juga menyertakan hasil pemeriksaan rapid test yang non reaktif tersebut. Tapi ada juga kabupaten yang bisa memakai surat keterangan dari puskesmas menyatakan bahwa orang tersebut tidak lagi menderita penyakit
influenza dan sebagainya. Dan surat Kabupaten apa keterangan aja itu, Bu? bisa dipakai untuk memasuki satu daerah. Ya, Tapi khusus untuk Kota Palu itu tidak berlaku ya. Jadi untuk Kota Palu semua harus pemeriksaan rapid test. Ya, Dan kalau untuk di kabupaten sendiri, Bu, yang sepertinya harus memakai surat. dipersiapkan alat pemeriksaan rapid test tersebut. Seperti Oke. kemarin ada dari luar ya, dari masuk ke Kota Palu, dan ternyata hasil rapid testnya di perbatasan reaktif. Akhirnya dilakukan isolasi mandiri ke asrama haji. Setelah dilakukan pemeriksaan swab, hasilnya positif. Itu yang kita takutkan, jangan sampai nanti masyarakat yang dari luar yang datang untuk melakukan bekerja di daerah sini ternyata membawa virus itu untuk penyebaran lagi di Kota Palu khususnya. Jadi kabupaten dan Kota Palu itu wajib membawa hasil rapid test walaupun itu dari puskesmas begitu, Ibu Dokter? Ya, ya harus menyertakan itu. Iya, karena kami, ya Bu Dokter, kami harus sampaikan bahwa kami juga mendapatkan informasi bahwa cukup dengan SKBS saja, surat keterangan berbadan sehat, itu bisa masuk perbatasan Kota Palu begitu. Ini seperti apa penjelasannya, Bu? Kalau Kota Palu selama yang saya ketahui itu harus ada rapid test untuk masuk ke Kota Palu, kecuali yang punya KTP di Kota Palu ya. Tapi kalau yang dari luar untuk masuk ke Kota Palu harus menyertakan hasil pemeriksaan rapid test. Tapi kalau yang ke kabupaten lain ada yang tidak perlu pemeriksaan rapid test, hanya surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas itu bisa diterima. Iya, baik Bu Dokter, saya ingin menanyakan seberapa akurat dari tes PCR, dan kita ketahui bahwa saat ini sudah di-upgrade jadi TCM lagi Bu ya. Dan kita mengetahui lonjakan yang pernah terjadi di Kota Palu, yaitu sebanyak 21 orang terkonfirmasi positif. Tapi kemudian beberapa hari kemudian hasil swab dari beberapa orang itu dinyatakan negatif. Bagaimanakah tingkat akurat dari tes PCR yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah? Wah, itu laboratorium kita itu sangat akurat ya. Ini sudah melalui uji semuanya. Jadi untuk membuka suatu laboratorium tidak serta-merta beli alat langsung bisa melakukan pemeriksaan, tidak. Kita ada visitasi dari Kementerian Kesehatan dan sudah melalui uji fungsi untuk hal tersebut. Jadi kemarin untuk pemeriksaan PCR yang kita lakukan di laboratorium kita di Labkes Sulteng ini itu sudah melalui uji fungsi dan hasilnya itu akurat. Kemarin pemeriksaan yang berapa hari itu terjadi positif dan negatif. Positif ke negatif itu beda waktunya berapa hari ya? Sekitar 1 minggu. Itu sangat memungkinkan untuk hal tersebut. Karena pemeriksaan swab sekarang dari positif ke negatif itu bisa saja dalam waktu 5 hari bisa berubah dari positif ke negatif. Tergantung dari virulensinya ya, tergantung dari virus yang masuk dalam diri seorang tersebut. Jadi untuk akurasi dari laboratorium di Labkes di Sulteng ini sangat akurat. Itu saya jamin 100%. Kemarin yang di TCM itu bukan upgrade daripada Labkes pemeriksaan PCR ya. Itu pemeriksaan lain yang diberikan dari Kementerian Kesehatan untuk apalagi mempercepat pemeriksaan untuk yang swab di konfirmasi di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Baik, jadi Bu. Itu ada di beberapa rumah sakit ya. Ada di Rumah Sakit Undata, ada di Rumah Sakit Anutapura, dan ada di Lubanggai dengan di Rumah Sakit Mokopido. Toli-toli untuk pemeriksaan tersebut dari Kementerian Kesehatan. Baik, Bu Dokter, kami juga ingin mengetahui langkah antisipatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi hingga saat ini di masa transisi memasuki tatanan normal baru, karena kita tahu juga bahwa Kapolri sudah mencabut himbauan untuk tidak berkerumun begitu ya. Himbauan untuk kerumunan juga sudah dicabut. Nah, kemudian adakah upaya yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi memasuki masa tatanan normal baru ini? Ya, kita sudah menyusun lagi kebijakan untuk hal tersebut yang kita akan masukkan nanti, bahwa
setiap kegiatan yang dilakukan nanti pada saat new normal harus selalu berdasarkan dengan protap COVID yang ada. Jadi di kantor, di pertokoan dan sebagainya itu harus berdasarkan dengan protap COVID yang sudah ada. Untuk kantor tetap harus jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan lembur, tidak boleh melakukan pertemuan lebih daripada 20 orang kalau di dalam ruangan tertutup, minimal maksimal pertemuan itu 1 jam. Ya, itu harus sudah ada protokolnya, ada protap COVID yang kita inikan nanti. Begitupun nanti dengan mungkin kalau mulai perkuliahan anak-anak sekolah dan sebagainya itu sudah ada protapnya nanti. Iya, termasuk juga kalau misalnya ada kegiatan yang mengumpulkan massa ini juga masih belum bisa dilakukan begitu, Bu Dokter? Ya, belum bisa. Kalau ada perkumpulan atau pertemuan yang melebihi daripada 20 orang itu harus ada izin. Ya, tidak boleh melakukan pertemuan lebih daripada 2 jam dengan orang lebih daripada 20 orang. Ya, baik Bu Dokter, kita ketahui bahwa begitu banyak anggaran-anggaran yang dipangkas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Seberapa banyak yang sudah dikelola oleh pemerintah sendiri, yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sendiri, dengan rapid test sejumlah berapa banyak yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi sendiri? Baik, untuk yang dana yang diberikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk penanggulangan COVID ini sebesar sekitar 32 miliar tersebut, tapi yang masih baru bisa dipergunakan itu sekitar 11 miliar lebih. Untuk pembelian rapid test itu sudah dilakukan pembelian sekitar 15.000 rapid test untuk penanggulangan COVID di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Dan ini disebar ke kabupaten kota di Sulawesi Tengah, Bu? Ya, itu kita berikan ke semua kabupaten kota, termasuk rumah sakit dan puskesmas bila melakukan permintaan ke kita. Ini sekarang juga kita lakukan pemeriksaan rapid test untuk seluruh OPD yang ada di provinsi. Ya, semua kalau kami hitung sekitar 12.000 ASN yang akan kita lakukan pemeriksaan rapid test tersebut. Sekarang kita sudah mulai dari tanggal 29 kemarin. Ini jadwalnya mungkin sampai 1 bulan ke depan karena banyaknya yang harus kita lakukan pemeriksaan rapid test tersebut. Nah, Ibu Dokter, kalau dari tadi kita berbicara tentang pemutus mata rantai, tapi bagaimana dengan setiap orang yang terkonfirmasi positif? Bagaimana penanggulangan di Rumah Sakit Anutapura ataupun di Rumah Sakit Undata sendiri sampai dengan saat ini? Sampai saat ini sudah yang terkonfirmasi positif itu tinggal sekitar 29 orang ya. Yang ada di rumah sakit juga ada yang isolasi mandiri dan ada juga yang di rumah sakit. Untuk penanganannya sudah sesuai dengan protap penanganan COVID ya. Sampai sekarang itu angka kesembuhannya itu tinggi sekali, sudah sekitar 80% lebih untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi alhamdulillah ya. Baik Bu, pertanyaannya kemudian apakah rapid test yang sudah disebar ke kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah ini untuk masyarakat sipil sendiri, karena kami mendapat informasi bahwa untuk ASN, TNI, Polri gratis untuk dites rapid begitu, namun untuk masyarakat biasa ini berbayar Bu. Seperti apa informasi yang beredar? Ya, untuk kemarin untuk yang ASN dan sebagainya yang mempunyai surat tugas ya, yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan pekerjaan itu kita memang berikan secara gratis ya untuk pemeriksaan rapid testnya tersebut, karena melihat mereka memang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kenapa yang masyarakat umum kita tidak melakukan pemeriksaan secara gratis, supaya tidak terjadi pelonjakan pelaku perjalanan untuk masyarakat yang lain. Kalau kita
gratiskan semua, kita khawatirkan terjadi pelonjakan pelaku perjalanan dan kita akan susah memutuskan rantai penularan untuk COVID ini. Oke, jadi ini salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran ini, begitu ya. Oke, baik, ini menarik karena memang beredar informasi di masyarakat simpang siur karena yang gratis hanya untuk mereka ASN, TNI, Polri, sementara masyarakat biasa harus berbayar, begitu Bu Dokter. Padahal kita sudah disampaikan baru saja sama Ibu Dokter bahwa memang ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai ya. Baik, Bu Dokter, selain memberlakukan protap kesehatan yang masih sesuai dengan masa penanggulangan COVID nanti di masa tatanan normal baru ini, upaya lain yang sudah disiapkan oleh pemerintah kiranya nanti di masa new normal ini apa saja, Bu Dokter? Ya itu tetap ya, kita tergantung dari masyarakatnya. Jadi semua yang kita lakukan itu tergantung dari masyarakat. Masyarakat disiplin tidak dalam melakukan pakai masker, ini wajib banget. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan melakukan physical distancing. Kita lihat di masyarakat sekarang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Sudah di jalan saya lihat sudah banyak yang tidak melakukan protap COVID ini, sudah melakukan kongko-kongko, tidak memakai masker. Dan itu sebenarnya masih sangat mengkhawatirkan karena virus ini masih ada di sini. Virus ini masih ada dan kalau kita tidak menjaga itu tidak akan bisa kita eliminasi atau tidak akan kita bisa hentikan penyebaran ini. Jadi tetap tergantung dari masyarakat. Masyarakat harus tetap mengindahkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama untuk protap COVID tersebut. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Jumriani selaku PLT Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasan yang begitu akurat ya Anita. Dan semoga wabah COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah bisa segera tuntas ya Bu ya. Kita berharap juga dan kita mendukung sepenuhnya untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri khususnya Dinas Kesehatan untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi ya kinerjanya. Baik, terima kasih Ibu Kadis. Sehat selalu Bu Kadis beserta seluruh jajaran.